Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak atau Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Hafiz dengan NIM 250201010128 dari Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis mendalam mengenai fenomena anjloknya nilai tukar rupiah yang menyetor rekor terlemah sepanjang masa pada periode Mei 2026. Melalui paparan ini, kita akan membongkar berbagai pemicu utama dari sudut pandang sentimen global, kondisi makroekonomi, hingga implikasi kebijakan fiskal yang mempengaruhi stabilitas mata uang. Bapak atau Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian, mari kita cermati slide pertama mengenai kondisi pasar terkini pada perdagangan hari Senin, 18 Mei 2026. Pasar keuangan domestik kita diguncang oleh kabar kurang menggembirakan. Nilai tukar mata uang Garuda resmi pada menyentuh level 17.660 per dolar Amerika Serikat. Di pasar spot, angka ini mencerminkan pelemahan harian sebesar 1,15% secara intraday. Secara historis, angka 17.660 ini bukan sekedar fluktuasi harian biasa, melainkan menandai rekor terlemah sepanjang masa. Bagi nilai tukar rupiah kian jauh meninggalkan level psikologis aman dan menunjukkan kuatnya tekanan yang dihadapi perekonomian nasional saat ini. Perlemahan tajam ini menjadi alam penting karena penembusan batas psikologis baru ini didorong oleh kombinasi berbagai sentimen negatif baik dari faktor global maupun kondisi internal fiskal Indonesia. Pelemahan tajam nilai tukar rupiah ini tidak dipicu oleh tunggal faktor, melainkan kombinasi 4 pemicu utama di pasar finansial. Pertama, rebalancing indeks MSCI yang mengeluarkan 6 saham Indonesia menurunkan bobot negara di pasar emerging market hingga memicu arus modal asing keluar. Kedua, kualitas pertumbuhan ekonomi kuartal 1 Min 2026 dinilai kurang solid karena masih didominasi konsumsi dan belanja pemerintah ketimbang investasi produktif atau perdagangan. Ketiga, investor menyoroti perilaku fiskal pemerintah dan menuntut disiplin anggaran yang kredibel demi mencegah pembekalan biaya utang. Walas. Terakhir, ketegangan geopolitik AS-Iran melonjak harga minyak dunia yang beresiko memperlebar defisit neraca perdagangan dan memperberat tekanan inflasi domestik. Faktor pemicu utama datang dari hasil review indeks MSCI periode Mei 2026 yang secara resmi mengeluarkan 6 saham besar Indonesia dari daftar Global Standard Index. Keputusan ini berdampak langsung pada penurunan bobot Indonesia di kategori emerging market sehingga memaksa investor institusional global untuk langsung menyesuaikan dan merestrukturisasi portofolio mereka. Dampak berantainya memicu potensi arus modal keluar dalam skala mendarat, meredupkan daya tarik aset saham Indonesia, dan secara langsung menekan permintaan mata uang rupiah di pasar spot. Berdasarkan hasil riset ekonom DBS Ardika et al., bobot Indonesia dalam indeks emerging MSCI diproyeksikan mengalami penurunan signifikan dari yang tadinya mendekati 0,8% menjadi hanya sekitar 0,5% hingga 0,6%. Penurunan porsi yang cukup terasa ini secara otomatis memaksa para pengelola dana dan investor asing untuk menginvestasi portofolio mereka dengan melepaskan kepemilikan saham domestik. Alhasil, aksi penarikan modal asing capital outflow dari pasar saham RI tidak terhindarkan, yang pada akhirnya memangkas pasokan falas dan semakin memperberat tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 sampai 2026 mencatat angka yang solid, pasar menilai kualitasnya belum cukup tangguh untuk menopang nilai tukar rupiah. Struktur pertumbuhan saat ini masih didorong oleh pilar konsumsi
rumah tangga, dan belanja pemerintah. Sementara pilar strategis seperti investasi dan perdagangan luar negeri masih relatif lemah. Kondisi ini memicu keraguan investor global atas keberlanjutan dampak jangka panjangnya, sebab pertumbuhan yang tidak ditopang oleh sektor-sektor produktif penghasil devisa dinilai kurang ampuh dalam membendung tekanan terhadap rupiah. Kutipan dari Ezarido Ibnu Tama ini menegaskan bahwa nilai tukar rupiah dalam jangka panjang pada hakikatnya merupakan vonis pasar terhadap tingkat kedisiplinan dan kredibilitas kebijakan fiskal pemerintah ketika rupiah melemah. Dampaknya langsung terasa pada aspek anggaran karena setiap penurunan nilainya secara otomatis menggelembungkan beban real pembayaran cicilan dan bunga utang dalam mata uang asing. Oleh sebab itu, menjaga kredibilitas fiskal dan transparansi penggunaan anggaran menjadi krusial agar tidak memperberat beban APBN dan merusak kepercayaan investor pasar keuangan. Dari sisi eksternal, ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran yang belum menemukan titik terang memicu lonjakan volatilitas pada pasar komoditas energi global. Bagi Indonesia, kenaikan harga minyak di dunia ini berdampak sistemik dengan membengkaknya anggaran subsidi energi pemerintahan, memicu resiko inflasi dari sisi penawaran, serta memperbesar defisit neraca pembayaran akibat meningkatnya kebutuhan valuta asing antara impor minyak. Akumulasi sentimen krisis global ini mendorong investor domestik maupun internasional makin berhati-hati terhadap aset berdominasi rupiah. Dampak langsung krisis geopolitik ini terlihat nyata pada lonjakan harga minyak mentah dunia dalam perdagangan. Intraday Mei 2026, minyak jenis Brent melonjak 1,9% hingga mencapai level 111,34 per barel. Sementara jenis West Texas Intermediate menguat tajam 2,3% ke angka 107,84 per barel. Kenaikan drastis ini utamanya dipicu oleh kekhawatiran pasar terhadap resiko gangguan pasokan energi global di kawasan Teluk dan Selat Hormuz yang pada akhirnya memperbesar tekanan pada arus devisa serta memperberat nilai tukar rupiah. Pelemahan rupiah membawa implikasi serius terhadap ketahanan ekonomi makro Indonesia. Secara real, penurunan nilai tukar ini langsung membengkakkan biaya cicilan utang luar negeri berdominasi dolar Amerika Serikat dan memicu imported inflation yang membuat harga barang impor kian mahal bagi konsumen domestik. Di sisi anggaran, lonjakan subsidi energi akibat tingginya harga komoditas global mengancam kelembagaan fiskal yang pada akhirnya memaksa Bank Indonesia menguras cadangan devisa demi melakukan intervensi guna menstabilkan rupiah di pasar falas. Sebagai penutup, rupiah saat ini tengah menghadapi kondisi perfect storm atau badai sempurna yang tercipta dari gabungan tekanan faktor internal maupun eksternal. Untuk menahan pelemahan lebih lanjut dan mengembalikan kepercayaan investor global, intervensi moneter dan Bank Indonesia saja tidak akan cukup tanpa didukung oleh disiplin fiskal yang kuat, kemudian sinergi yang solid antara kebijakan moneter dan kehati-hatian anggaran menjadi kunci utama agar daya tarik investasi domestik dapat pulih serta stabilitas nilai tukar rupiah dapat terjaga. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.